Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kanca Pelita, kita ketemu lagi di Pelita, perempuan melihat dan bertanya. Nah, Kanca Pelita, generasi muda Situbondo pasti nggak akan tidak kenal. Nah, nggak akan tidak kenal berarti pasti kenal dengan bintang tamu yang luar biasa kita pada sore hari ini. Bang Jeff namanya. Assalamualaikum Bang Jeff. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama panjangnya Jeffrey Arga Wiranata, kelahiran Situbondo tahun 92. Ya. Udah 33 tahun ya usianya. Betul. Nah, di usia yang muda ini Bang Jeff ini dikenal sebagai pengusaha keren, dan di usahanya nggak banyak dikenal tapi luar biasa. Ya, alhamdulillah. Ya, sibuk apa sekarang Bang Jeff? Sibuk ngurus bisnis Ibu. Wih, kita sibuk ngomong anak. Dia sibuk ngurus bisnis. Ya, bisnisnya kayak apa Bang Jeff? Bang Jeff boleh dibagi dengan Kanca Pelita. Ya. Di bisnis kami sendiri itu bergerak di bidang teknologi sebenarnya. Jadi kami adalah perusahaan teknologi yang memiliki banyak produk. Salah satunya nama brandnya Bang Jeff. Oh, itu memang ininya, ya. Memang nama perusahaannya, itu produknya. Nama produknya, salah satu produk. Di mana Bang Jeff itu merupakan layanan top up games yang berbasis website juga aplikasi di Play Store yang melayani top up voucher games yang sedang booming saat ini seperti Mobile Legends, Free Fire, PUBG, dan semua jenis game yang berbentuk digital seperti itu. Oh, ini main core bisnisnya itu menjual top up diamond ya, diamond? Ya, top up diamond. Kalau orang-orang sekarang tuh bocil-bocil nyebutnya top up diamond. Bocil-bocil ya. Bocil-bocil ngomongnya gitu. Untung saya masih agak ngikutin dikit. Nah, kok bisa ini terinspirasi menjajaki usaha atau bangun bisnis di sisi itu, nggak kepikiran? Karena kan yang saya tahu nih, kalau saya pergi belanja di di toko-toko modern itu biasanya kan memang dulu bocil-bocil suka tuh ngantri mau top up dong, nah itu kok kemudian Bang Jeff bisa kepikiran punya bisnis itu gimana awalnya? Itu semua berawal dari hobi saya, seorang content creator. Tahun berapa? Bilang ini YouTuber lah, kalau kata orang gampangnya YouTuber gitu. Content creator di mana saya memiliki banyak sekali followers aktif pada saat itu. Jadi content creator, saya menjadi seorang content creator sejak tahun 2017 sampai 2019. Itu masih belum booming banget itu kan content creator? Betul. Jadi pada saat itu masih TV masih booming. Ya. Belum ada orang yang menjadi YouTuber. Betul. Seperti YouTuber artis terkenal pun pada saat itu masih TV, masih main TV semua, belum ada. Belum di media lah ya mainannya. Medianya masih belum YouTube, masih boomingnya di TV. Pada saat itu saya mencoba mengeksplor hobi saya menjadi seorang content creator, di mana singkat cerita di tahun 2020 saya memiliki banyak sekali followers aktif atau followers yang fanatik lah. Jadi semacam itu. Di mana di saat itu ada salah satu follower yang meminta kepada saya pada saat itu dengan kata-kata seperti ini, "Bang, bisa nggak Bang jual top up bagi kami gini nih? Jadi kalau Abang buka toko top up, kami nih akan top up semuanya gitu. Karena kami percaya ke Abang. Karena kami saat ini banyak sekali penipuan-penipuan." Oh gitu. Pada saat itu sangat marak sekali. Bahkan menggunakan pola-pola yang sudah biasa dilakukan di dalam penipuan pada umumnya. Namun ini di bidang top up gitu. Dengan menawarkan diamond yang murah segala macam. Banyak sekali yang terjerumus ke dalam situ. Nah, dari situlah awal mula motivasi saya membuat suatu bidang usaha bisnis top up game. Oh, itu padahal bocil-bocil ya yang mungkin yang menginspirasi kan? Iya, kan followernya juga. Dan pemain usernya kan banyak juga bocil-bocil. Banyak bocil-bocil. Jadi untuk game ini seperti saat ini pun Mobile Legends itu bukan hanya bocil-bocil, sampai dewasa pun. Iya, ada kok teman saya itu yang nongkrongnya mojoknya main Mobile Legends. Betul. Jadi tahun berapa itu mulai kemudian kepikiran untuk
membangun bisnis atau memulai bisnis ini? Jadi awalnya pada saat itu saya 2021. Pada saat pandemi? Setelah? Ya, setelah pandemi. Oke. Setelah pandemi 2021 saya mencoba menjual top up games ini dengan berbagai macam sumber, mencari kerjasama dengan para distributor yang sudah mungkin saat ini sudah terkenal di Indonesia. Nah, sejak itu saya mencoba menjual secara manual dulu nih, tanpa memiliki website. Saya sebenarnya pengen lihat tuh seperti apa respon pembeli. Kok ternyata banyak ya, membludak sampai saya ketika ada salah satu event di malam minggu, biasanya rame-ramenya di malam minggu, itu sampai saya nggak bisa bikin konten pada saat itu. Oh, jadi pada saat memulai bisnis ini, Bang Jeff ini masih aktif bikin menjadi content creator. Oh. Ya. Jadi usaha ini saya sampingan lah awalnya. Karena saya memiliki banyak kontrak juga dengan Facebook, Meta. Kalau YouTube memang kewajiban lah, semacam kebutuhan sehari-hari untuk upload konten di YouTube pada saat itu. Juga banyak endorsement segala macam. Jadi sudah mulai ada endorse juga di Facebook? Sudah banyak, sudah dari awal sudah. Nah, di situ top up bisnis top up ini saya jadikan sampingan aja pada awalnya. Keren ya, sampingannya bisnis, oke. Nah, namun seiring berjalannya waktu ternyata makin ramai, permintaan makin banyak, sehingga disitulah saya mencoba untuk membuat suatu sistem otomatisasi berupa website, di mana dari 2021 sampai 2022 saya mengembangkan itu lumayan, alhamdulillah begitu pesat ya Bu ya, cepat, perkembangannya cepat, sehingga saya mulailah membuat satu perusahaan yang namanya Bang Jeff. Bang Jeff itu. Nah, sejak itulah mulai itu kelihatan banyak berkembang pesat dengan begitu cepat, karena market kami kan bukan cuma lokal ya di situ Bondo kan, tapi di seluruh Indonesia pada awalnya, sehingga kami memiliki banyak sekali pembeli yang awalnya dimulai dari follower saya aja pembelinya. Namun seiring berjalannya waktu, banyak dikenal sama orang-orang, dimana pada saat itu hanya Bang Jeff aja yang mungkin buka usaha itu saja. Pada saat itu hanya saya saja, tidak ada orang lain. Ada ini toko-toko modern yang juga menyediakan layanan penjualan top up game itu. Ya betul, seperti gitu kan. Nah, nggak boleh disebut merek. Ya, artinya itu sama dengan layanan yang diberikan itu. Sebenarnya sama. Sebenarnya kami pun itu resmi ya. Layanan kami itu resmi karena kami bekerja sama dengan pihak publisher gamenya sendiri. Dalam hal ini misalkan Mobile Legends itu Muntun. Nah, kita ada bekerja sama dengan distributor Muntun sendiri, seperti itu. Jadi yang membedakan kenapa orang lebih memilih ke Bang Jeff daripada ke tempat lain, retail tempat lain, itu mungkin di kami memberikan harga yang lebih murah dan cepat, prosesnya cepat. Selain cepat itu mudah gitu, nggak perlu kita jalan. Ibu-ibu banget ya, selisih 500 aja udah geser tempat ya. Itu jadi layanan kami itulah yang membuat orang itu lebih nyaman di Bang Jeff daripada beli di in-game-nya sendiri. Sebenarnya di in-game itu ada. Tersedia juga pasti kan? Ada di in-game, cuma lebih mahal. Dan itu langsung pakai platform perbankan biasanya? Ya, kami juga bekerja sama dengan manual bisa tapi? Bank. Manual kami tidak menerima manual. Oh, maksudnya cash gitu? Kami tidak menerima sebenarnya. Oh, nggak menerima. Karena jadi langsung dengan layanan perbankan juga? Sejak awal dibuka itu langsung dengan layanan perbankan? Iya betul, langsung kita integrasikan dengan sistem perbankan, juga dengan payment gateway, dan juga ada e-wallet juga seperti dan sebagainya, sehingga bisa memudahkan orang untuk top up transaksi seperti itu. Jadi nggak susah lagi, udah nggak perlu kemana-mana, tinggal buka HP, buka Bang Jeff, bayar melalui e-walletnya yang mereka punya, ya sudah. Seperti itu aja, semudah itu sebenarnya. Semudah itu. Betul. Ada nggak apa sih motonya Bang Jeff ini? Kalau kami sih top up nomor 1 di Indonesia yang murah, terpercaya, dan pastinya secepat kilat. Kukira tagline-nya Bang Jeff semudah itu gitu. Enggak. Nah, sampai dengan sekarang
Bang Jeff sendiri, ini kan sudah jadi nama perusahaan dan nama branding bisnis, sudah mempekerjakan tenaga kerja berapa orang? Sudah. Sampai saat ini kami memiliki sekitar 45 sampai 50 karyawan. Wih, banyak ya. Udah lapangan kerja di situ Bondo ini. Ini terdiri dari apa ini? Apa namanya bidang-bidangnya? Bidang-bidangnya pun karena di perusahaan kami itu bukan cuma satu perusahaan ya. Iya. Yang awalnya itu di 2002 hanya Bang Jeff saja, namun kami berkembang membangun satu perusahaan teknologi, di mana perusahaan teknologi kami itu menyediakan pembuatan website untuk para toko-toko juga bisnis lah ya, seperti Bang Jeff. Kami ini bekerja sama dengan para influencer, di mana influencer itu kami buatkan website sama seperti Bang Jeff, namun pengambilan barangnya atau produknya ke Bang Jeff seperti itu. Jadi kami melayani sistem seperti itu juga, di mana layanan tersebut saling berkaitan. Jadi perusahaan teknologi, salah satunya adalah Bang Jeff ini. Perusahaan teknologi ini membuatkan website untuk para influencer dan yang kami kerjasama dengan kami, dan para influencer ini ambil stok lebarnya, jadi saling berkaitan. Jadi ini kayak retail gitu mungkin? Mereka distributornya. Jadi Bang Jeff ini menjadi salah satu distributor saat bagi para influencer dan juga reseller yang lain. Dan soal harga masih tetap lebih sudah bersaing. Iya pasti. Dengan retail-retail yang di luar itu. Betul. Kami memiliki harga khusus untuk para reseller kami agar mereka juga bisa berkompetisi dengan market-market lain dalam menjual ini. Terutama di Bang Jeff sendiri. Jadi di Bang Jeff sendiri ini ada patokan harga khusus yang pasti di atas mereka jualnya. Karena dari Bang Jeff sendiri pun tidak mau berkompetisi dengan para klien atau merusak harga lah. Seperti itu. Nah, Bang Jeff, luar biasa ini. Bukan bisnis yang populer ya, apalagi untuk situ Bondo. Betul. Nah, tidak orang ketika tanya apa sih bisnis itu pasti gitu. Nah, boleh nggak dibagi pengalamannya bagaimanapun ketika memulai sesuatu yang baru, apalagi nggak ada temennya. Nah, itu kan butuh keberanian. Kadang-kala orang itu mau memulai, sudah punya nih cita-cita mau bisnis, nah itu mau mulai takut inilah, takut itulah, nah banyak takutnya. Nah Bang Jeff sendiri boleh nggak dibagi tipsnya, inspirasi biar menjadi inspirasi buat Kancah Pelita ini, bagaimana memulai gitu loh. Karena awalnya memulai ya itu kan. Sebenarnya kalau dari saya sendiri, base saya karena seorang influencer, jadi lebih mudah memulainya karena saya sudah memiliki banyak follower aktif, di mana saya memanfaatkan follower saya untuk jualan. Jadi saya tidak langsung dari nol, nggak punya apa-apa tiba-tiba banyak yang beli, enggak sih. Saya memanfaatkan follower saya pada awalnya. Dan tentunya memulainya itu pun ya harus penuh dengan keyakinan bahwa di mana pada saat itu saya menjadi seorang content creator, dan saat ini saya stop nih jadi content creator. Nah mungkin keberanian itunya sih yang harus dipelajari. Seperti saya harus memilih nih antara mau jadi content creator atau mau lanjutkan bisnis ini. Kan ada dua pilihan tuh yang harus saya pilih. Saya pernah memilih dua-duanya nih, tapi nggak bisa, waktu saya nggak bisa. Sehingga menyebabkan saya sakit lah karena waktunya memang nggak bisa. Jadi memang menurut Bang Jeff nih kita harus fokus ya ketika akan memulai suatu bisnis, memulai suatu ikhtiar gitu ya, emang harus fokus. Ya memang harus fokus, kita nggak bisa semuanya mau kita garap raih gitu. Nggak bisa. Jadi harus fokus. Ya udah, kalau emang mau fokus ke bisnis, saya pun juga sudah niat dari awal saya akan fokus ke bisnis, maka saya harus meninggalkan dunia content creator ini. Seperti itu, fokus dan penuh dengan tujuan. Gimana karena itu yang paling penuh penting. Dengan tujuan tuh maksudnya gimana? Ada tujuan yang harus dicapai. Pokoknya tahun ini saya harus mengembangkan ini. Bismillah, harus bisa seperti itu. Nah, kalau anak-anak sekarang nih, pasti kan Bang juga tahu kan goal, bahasanya kan goal. Sebelum usia 30, goalnya harus punya ini. Nah, Bang Jeff sendiri dulu waktu masih muda, ada nggak kayak gitu-gitu tuh? Enggak sih, kalau saya sih tidak pernah target ya kalau kita menargetkan pokoknya 30 harus punya ini, enggak sih. Saya hanya modal saya ini hanya kejujuran. Wih,
Kita mah cinta dan kesetiaan. Jadi jadi dalam saya berbisnis sehingga saya bisa dipercaya oleh perusahaan-perusahaan besar di Asia maupun di Eropa. Sebenarnya kuncinya cuma satu, jujur itu. Ketika kita memiliki kejujuran dan komitmen yang tinggi, maka perusahaan-perusahaan itu Akan percaya. akan percaya dibanding perusahaan-perusahaan besar. Dalam hal ini, kami ini berkompetensi dengan perusahaan-perusahaan yang tidak tergolong kecil. Jadi kompetitor kami itu seperti itu sudah sekelas itu kompetitor Toko kami. orange gitu kan, toko hijau, toko orange. Ya, sekelas itu sudah kompetitor kami. Levelnya kami di level sudah Nah, berada di layanan top up game itu juga disediakan kan di marketplace itu kan? Betul. Kami juga banyak bekerja sama sih dengan marketplace, terutama di dunia tempat games. Ada soalnya marketplace game sendiri pun ada saat ini banyak. Oh, berbeda dengan marketplace yang umumnya ibu-ibu check out itu ya? Betul, berbeda. Ibu-ibu lagi karena hostnya sekarang ada perempuan. juga marketplace yang khusus games dan kami juga masuk ke dalam market. Oh, ada di dalam situ. Ada di dalam situ untuk mengembangkan sayap-sayap bisnis kami sendiri seperti itu. Artinya ketika sudah berada pada titik ini terus belajar dan mengembangkan bagaimana tidak stagnan kemudian puas dengan apa yang sudah dicapai di saat ini. Betul. Ya kembali lagi, kenapa bisa sampai ke arah situ? Dasarnya itu, dasarnya kejujuran dan komitmen yang tinggi. Soalnya di dalam bisnis itu, Bu, kita pasti akan menemukan suatu tantangan-tantangan di mana celah-celah itu kita curang itu bisa sebenarnya. Ketika kita terjerumus ke arah situ, maka kita nggak akan pernah sampai ke ujung. Curang itu dalam artian kita ingin mengambil keuntungan lebih banyak untuk diri kita sendiri. Betul. Padahal itu kan tujuannya orang berbisnis, Mas. Betul. Bang. Betul. Ini kan orang berbisnis pengen nih saya dapat untung gitu kan. Tapi kok Ya, jangan betul. curang tuh gimana Jadi konsepnya untuk mendapat kepercayaan para reseller di bawah itu, kita harus berlaku jujur dalam hal kalau harganya segini ya udah segini aja, nggak usah naikkan harga. Karena ketika kita naikkan harga itu akan mengurangi kepercayaan publik kepada kita. Dimana visi misi Bang Jeff itu top up termurah di Indonesia. Iya. Ketika menggunakan misi top up termurah. Terus tiba-tiba ada yang lebih murah, itu kan sudah sudah kepercayaan. Iya, Ini iya. bohong nih, toko ini cuma motonya aja yang seperti Iya. itu yang kami jaga. Jaga. Sehingga sampai saat ini kami masih mendapatkan kepercayaan dari banyak orang. Nah, bicara soal tantangan tadi Bang Jeff menyebutkan tentu dalam perjalanannya baik mulai saat punya ide memulai sampai dengan sekarang menjalankan usaha banyak tantangannya. Nah, boleh di-share nih, dibagi tantangannya kayak Kalau gimana tantangan saja? sendiri sih kami lebih ke arah regulasi pemerintah yang pertama, terus yang kedua itu dari kompetitor sendiri. Regulasi pemerintah kenapa nih Mas? Ada beberapa regulasi yang melarang website itu menjual barang-barang tertentu. Oh. Ada seperti yang didapatkan secara ilegal. Jadi tantangan kami harus bisa memfilter nih, seperti aplikasi-aplikasi yang dilarang seperti aplikasi chatting yang order-order orang gitu kan. Booking seperti itu kan itu merupakan sebentar saya agak lama loadingnya tapi kan ordernya order game kan ada di itu ada perusahaan yang membalut itu dengan game. Oh, sehingga akhirnya berdampak kepada yang benar-benar. Betul. Jadi kan itu kan dilarang oleh pemerintah. Betul. Sehingga kami ini harus bisa memfilter nih, ini apa nih? Misalkan ada yang bersifat pornografi atau perjudian, kan saya harus bisa memfilter. Oh, ini kalau berbau seperti domino, enggak saya jual nih. Walaupun itu resmi. Secara secara di Play Store itu ada, mungkin di juga banyak dijual. Namun dari kami sendiri tantangannya, kami harus bisa memfilter untuk tidak menjual hal-hal seperti itu. Karena itu bisa bentrok dengan aturan pemerintah. Iya, itu tantangannya. Itu tantangan yang pertama. Terus yang kedua, tantangannya itu datang dari kompetitor. Tentunya kalau pedagang-pedagang es cendol, saingannya pasti pedagang iyalah. Sama juga, di kami pun juga kompetitor kami yang sama juga.
apa tantangannya? Ya, tantangan kalau di dunia digital seperti ini yang berbasis website, itu pasti ada serangan-serangan dari pihak luar yang mencoba menerobos sistem keamanan kami, yang mengirimkan flood service, DDoS service seperti itu. Ada. Artinya ini serangan-serangan digital ya? Serangan-serangan digital, hacking dan sebagainya. Nah, itu merupakan tantangan dan kami sudah pernah mengalami itu semua. Bahkan kami bisa rugi hampir ratusan juta setiap hari pada saat itu. Oh, pernah mengalami itu? Pernah, itu sudah. Itu enggak drama gitu, Mas? Enggak sih. Oh, enggak ya? Jadi enggak ya? Biasa aja gitu ya? Biasa aja ya. Resiko kami sebagai perusahaan yang mau membuka website secara publik, kan pasti di dunia digital memang pasti rentan sekali. Makanya itu merupakan tantangan bagi kami, bagaimana kami menjaga sistem kami sendiri di sisi security-nya. Seperti itu. Dan alhamdulillah sampai saat ini kami bisa menyelesaikan itu semua dan alhamdulillah lancar, tidak ada masalah sampai saat ini. Kalau tantangan internal misalnya ada pernah gangguan-gangguan. Kalau tantangan internal seperti gangguan tentang masalah di customer service kami, ya kami hanya evaluasi secara internal saja. Jadi kami ada semacam meeting bulanan untuk evaluasi semua kinerja dari karyawan, apa yang kurang kami benahi, dan semua pembenahan itu harus sesuai dengan misi visi kami yaitu pelayanan tercepat. Makanya saya selalu evaluasi untuk CS harus cepat nih melayani orang. Ketika ada orang tanya langsung fast respon, mungkin evaluasi semacam itu. Ketika ada permasalahan kayak gini itu harus segera ditanganin, tidak boleh sampai orang komplain. Kita harus fast respon, gercep untuk melayani orang. Mungkin tantangan secara internal kami seperti itu. Nah, jadi itulah kenapa kemudian Bang Jeff ini tetap dipercaya layanan termurah, tercepat, amanah, cepat kilat, secepat kilat, dan juga buka 4 jam. Sampai moto di kantor kami itu kiamat buka separuh. Ada tuh. Kiamat buka setengah hari. Bang Jeff, 40 sampai 45 karyawan tadi. Iya. 45 karyawan tuh dari situ Bondo semua atau? Oh tidak. Dari berbagai macam penjuru. Bisa ada yang dari Bogor, Bandung, Jakarta, Solo. Oh, tapi itu mereka semua berkumpul di kantor atau bisa menjalankan pekerjaannya dari work from everywhere? WFH. Saat ini WFH, ada yang WFH, ada yang on-site di kantor. Namun saat ini kami sedang membangun kantor yang baru di mana akan kami wajibkan untuk masuk semua ke on-site semua. Kantornya di mana nih? Ini di Jalan Wijaya Kusuma, sebelah Dr. Debbie. Oh, Wijaya Kusuma. Jadi konsep work from everywhere itu sudah diterapkan oleh Bang Jeff? Sudah ada sejak dulu memang karena kami di dunia digital itu kan sebenarnya bisa kerja dari mana aja ya. Yang penting kerjanya selesai ya. Yang penting kerjanya selesai. Jadi masalah waktu jam kerjanya pun fleksibel. Iya, tapi nggak usah diterus-terusin, nanti ada yang demo pengen kerja dari mana aja. Kliennya nih, Bang Jeff, dari mana aja customernya? Karena tadi ternyata kan cara jual belinya bukan pakai aplikasi Play Store itu bukan ya, tapi pakai web, berbasis web. Oh iya, ada Play Store juga. Ada Play Store juga. Ada berbasis web. Juga, berarti kliennya Bang Jeff ini open ya, all around, open. Jadi semua negara bisa juga mengakses. Semua negara bisa. Dan sejauh ini memang sudah kliennya terbuka dari semua negara. Oh iya, untuk saat ini kami melayani banyak sih customer service namanya? Betul. Jadi kami saat ini tuh sudah mencapai Eropa ya. Ada juga Turki, Middle East, Arab Saudi, Bangladesh, pokoknya segala macam sih. Yang terakses atau bisa menjangkau permainan game itu? Yang menjadi reseller kami saat ini. Oh, itu menjadi reseller? Ya, kalau secara mengakses kita udah bisa diakses dari seluruh dunia, sudah bisa akses website kami dari mana aja. Namun saat ini tercatat reseller kami itu sudah sampai Eropa. Jadi dari situ Bondo bisa menjangkau Eropa, Asia Tenggara ya. Asia Tenggara. Nah, dan berbagai benua. Australia mungkin? Kalau Australia masih belum. Memang nggak ada. Mungkin tidak. Aktif game enggak.
Jadi memang ada negara-negara tertentu yang emang nggak main game. Banyak yang seperti itu. Oke. Kita termasuk yang banyak main gamenya. Iya, jadi di Asia ini nomor 1 sih sebenarnya untuk orang pemain game. Pemain game. Nah, cuma Asia merupakan pemain game terbanyak. Namun yang paling banyak menghabiskan uang itu di Eropa. Oh, mereka malah gamer-gamer di Eropa itu paling banyak menghabiskan uang untuk bermain game. Asia ini kalah malah dengan Eropa. Walaupun pemainnya nggak sebanyak Asia, namun di Eropa itu mengeluarkan uangnya tuh banyak sekali. Itu kenapa itu? Karena males effort atau? Enggak sih, kalau menurut saya karena mereka hobi ya. Kebanyakan di sana bukan anak kecil juga, orang-orang kantoran dewasa, di mana orang dewasa yang gajinya mereka udah pasti jauh kan dengan kita. Udah pasti kalau cuma uang 5 juta enggak kayak beli 100.000 di sini lah. Kalau bagi mereka, apalagi pemainnya itu adalah orang-orang yang bekerja semua. Jadi menurut saya itu sih yang menjadi kenapa Eropa pasar yang terbesar, meskipun pemainnya lebih banyak di Asia. Jumlah transaksinya sedikit, namun secara volume itu tinggi. Berbeda dengan di Indonesia, transaksinya aja banyak, tapi yang beli Rp1.000. Itu. Ya, oke. Rencana ke depan mau ngapain Bang Jeff? Kalau rencana ke depan kami tetap fokus. Tentu ya, pastinya kalau Bang Jeff tetap fokus untuk expand ke luar negeri yang belum kita masukin. Dan untuk di lain bidang itu, perusahaan teknologi kami ini akan mengembangkan proyek-proyek teknologi lainnya seperti marketplace namun di bidang game gitu. Seperti bikin website afiliator. Karena kan teknologi itu kan mobile ya, dinamis dia. Pasti kan ada masanya, pada suatu masa nanti kemudian ini kan akan berganti selera lagi. Mungkin Betul. publik akan pindah lagi nih kesukaannya, nggak lagi suka main game atau ada game lain tapi berbeda. Nah ini Bang Jeff sendiri nanti menghadapi dinamika zaman. Nah itu apa yang sudah disiapkan nih? Nah sebenarnya dari saat ini sudah kami siapkan itu kan. Tentunya kan main game ini kan nggak selamanya orang main game ini. Nah itu gitu. dia main. Nah dari situ kami expand dari situ kami menyediakan semua game-game yang terbaru kami selalu update. Disitulah kenapa orang suka dengan karena Bang Jeff ini update ketika ada game baru. Bang Jeff buka juga nih untuk top up-nya. Jadi kami mengikuti perkembangan zaman. Jadi nggak melulu hanya Mobile Legends saja, tidak melulu hanya Free Fire saja. Kami update ketika ada game baru, karena kami bekerja sama dengan para publisher game, mereka menginfokan nih bulan depan nih ada game ini, kami sudah dapat konten-konten dari mereka untuk dijual di website kami. Jadi mungkin itu kalau dari kami akan tetap mengembangkan itu, update terus, sehingga orang tidak bosen. Oh ya udah, pokoknya taunya di Bang Jeff aja lah, pokoknya di Bang Jeff setiap ada game baru sudah ada layanan top up-nya. Layanan top up sudah ada. Itu sih yang jadi bikin orang betah untuk belanja di Bang Jeff. Iya. Nanti mau ada memperbaiki slogan atau moto gitu? Tetap sebagai untuk saat ini tetap sih kiamat buka setengah hari. Iya. Luar biasa Bang Jeff. Ada pesan atau semangat inspirasi yang ingin dibagikan kepada kancah pelita nggak dari Bang Jeff? Iya sih, kalau pesan-pesan dari saya jangan pernah minder ya. Kita berasal dari pedesaan, kota kecil, ya anggaplah pedesaan, pegunungan. Apalagi rumah saya di pegunungan. Jadi ternyata bisa loh. Kalau kita memang niat, sungguh-sungguh, Bismillah, itu bisa loh kita bersaing di internasional. Bukan cuma di nasional, di internasional aja. Yang penting kuncinya itu tadi, kejujuran, disiplin, dan punya komitmen yang tinggi. Perusahaan-perusahaan besar melihat ini, bukan melihat dari seberapa banyak kamu punya uang. Oke. Kami pun itu tidak ada investor, kami memang sendirian. Membangun usaha betul-betul dari nol ya. Usaha memang betul-betul sendiri, tidak ada investor sini lah situ yang membantu pendanaan kami, seperti itu sih. Jadi memang poin penting dari Bang Jeff itu tadi adalah jujur, kemudian komitmen dan disiplin. Tidak hanya dalam bisnis, saya kira itu di semua
usaha, semua bidang yang kita tekuni, ya Kancah Pelita harus jujur, komitmen dan disiplin. Karena itu adalah kunci kita menjalani hidup. Iya. Terima kasih sekali Bang Jeff sudah menginspirasi Pelita. Kemudian sudah bersedia hadir di sini. Mudah-mudahan dari kota kecil bernama Situbondo ini ya kan, banyak tokoh-tokoh, sosok-sosok muda lain yang juga bisa menjadi inspirasi bagi generasi muda Situbondo. Karena sekali lagi Situbondo mungkin kota sederhana, tapi orang-orangnya luar biasa. Tepuk tangan dong. Netizen yang ngelamun. Oke, makasih Bang Jeff. Insya Allah kita ketemu lagi. Sehat-sehat selalu dan sukses untuk Bang Jeff-nya. Kancah Pelita, kita ketemu lagi di Pelita mendatang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.